tidak perlu mengancam, bahkan ancaman secara terbuka kepada ibu kandung Nizam. Semangat, bismillah, banyak yang bantu ya. Banyak yang bantu, capek ya. Tidak ada restoratif justice dalam kasus ini. Mohon tidak diarahkan perdamaian lagi. 2024 dilakukan perdamaian, inilah akibatnya. KUHP baru itu mendorong adanya restoratif justice, iya. Tetapi tidak untuk kasus-kasus pelanggaran kemanusiaan ekstrim. Jangankan sampai mati, penyiksaan aja itu tidak boleh sebetulnya. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Nizam, Justice for Ibu Kandung Nizam. Bersama teman-teman media untuk mengawal proses hukum. Besar kemungkinan kan ini kekerasannya bukan hanya pada pengaruh. Ini dilakukan bukan hanya di sini. Kita juga dorong kepolisian masuk terkait dugaan ayah kandung juga jadi konflik. Jangan serangan yang betul-betul di medsos. Harapannya pengen sikapnya diungkap demi keadilan untuk anak saya. Terima kasih Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan kuasa hukum juga Indonesia. Semua terima kasih telah mengawal kasus ini sehingga kita tidak terjebak dalam penggiringan opini dari salah satu indikasi yang juga menjadi pelaku, seolah-olah ini hanya mengerucut pada satu pelaku. Namun hari ini kami datang ke LPSK adalah untuk memohon perlindungan bagi ibu kandung Nizam yang juga sebetulnya adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga ketika berumah tangga dengan ayahanda Nizam. Saya ingin katakan dengan tegas untuk indikasi kuat pelaku KDRT tersebut tidak perlu mengancam, bahkan ancaman secara terbuka kepada ibu kandung Nizam. Ini justru memperlihatkan bagaimana saudara melakukan pengancaman terbuka ketika melarang ibu kandung almarhum untuk berbicara. Itu saja sudah pasal ya, itu saja sudah bisa dikenakan KUHP begitu. Dan saya yakin aparat penegak hukum tidak akan tinggal diam. Seperti yang dikatakan oleh KPAI, maka kita mengawal ibu kandungnya secara proses di langsung assessment secara psikologis maupun fisik dan medis, dan tadi disarankan oleh LPSK atas persetujuan dari kuasa hukum bahwa ibu korban untuk sementara di assessment di sini untuk tidak bisa keluar dulu sehingga agak lebih pulih secara psikologis maupun secara fisiknya begitu. Namun di sisi lain saya juga sangat memberi dukungan kepada aparat penegak hukum bahwa kasus ini jangan dengan single isu begitu ya, juga bagaimana diarahkan hanya pada satu pelaku saja begitu. Kita meminta ini juga jadi pembuktian terhadap dimulainya dalam kasus seperti ini, yaitu KUHP baru bisa ditegakkan. Ada beberapa hal seperti dasar penganiayaan berujung kematian, dasar penganiayaan berencana berujung kematian, pemberatan hukuman karena hubungan keluarga orang tua ditambah sepertiga. Kemudian ada konsep pidana mati, tapi ini adalah upaya hukum terakhir di dalam KUHP yang baru. Selain itu, rekomendasi saya adalah jangan satu aturan hukum yang digunakan, tapi harapan kami adalah adanya sanksi berlapis, tidak hanya berbasis KUHP, tapi juga berdasarkan rujukan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ini juga catatan pentingnya adalah bagaimana sedang dilakukan revisi atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kiranya kasus ini bisa memberikan satu tambahan atau beberapa tambahan